We had to start and we had to win games to come in the final. And if you don't win, you're out. So everybody can talk, but I play a lot of games before. But if you lose, you're out. So you had to win every game and against. A lot times. So we need to be on our best, on our fittest. And yeah, we need to give them 100% every game. So I think if we see the squad now, I have fully trust in that we can. Ada perubahan signifikan di tubuh timnas U23 Indonesia. Gerald Van den Berg membawa pendekatan tegas dan disiplin tinggi untuk mengejar satu target juara. Juru taktik asal Belanda itu memberikan porsi latihan yang keras kepada anak-anak asuhnya. Pengalamannya bersama Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven hingga FC Utrecht ditularkan kepada Hoki Caraka dan kawan-kawan. Para pemain timnas U23 Indonesia terlihat fokus dan senang dilatih oleh pria berpostur 172 cm tersebut. Hal yang sama juga dikatakan oleh manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar yang sudah lama mengenal Gerald Van den Berg. Menurutnya, Van den Berg sosok pelatih yang tegas dan memiliki karakter yang baik. Zaki menilai anak-anak timnas U23 Indonesia sangat bersikap profesional. Mereka tahu cara berlatih dengan serius di bawah sosok juru taktik Gerald Van den Berg. Ia berharap dengan waktu adaptasi yang mepet ini bisa dilakukan dengan cepat. Ketekunan mereka dalam menjalani latihan keras tak berhenti di taktik dan teknik semata. Fisik para punggawa timnas U23 juga digembleng habis-habisan demi tampil optimal di turnamen nanti. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah melangsungkan pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni sampai dengan 14 Juli 2025. Pemusatan latihan ini bagian dari persiapan Garuda Nusantara menatap Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan ada dua fokus dalam pemusatan latihan, yakni teknik dan fisik. Van den Berg mengatakan dua fokus ini akan membawa timnas Indonesia U23 berjaya di Piala AFF. Dan saya pikir kami harus bersiap, bersama-sama kami harus menjadi tim yang kuat. Dan ini bukan tentang teknik saja, kami harus tampil fisik, kami harus berjuang, kami harus bermain, kata Van den Berg kepada awak media pada Selasa lalu. Van den Berg sendiri menargetkan Garuda Nusantara memenangkan setiap laga, terkhusus di Piala AFF U23 2025. Menurutnya, pola latihan fisik dan teknik yang tepat akan mengantar timnas Indonesia U23 memenuhi harapan tersebut. Selain Van den Berg, ada sosok lain yang siap memberi warna berbeda bagi Garuda Muda. Simon Tahamata turun gunung dengan tugas khusus di timnas U23 ini. Hampir selalu ada sosok Simon dalam setiap sesi latihan timnas Indonesia U23. Termasuk ketika Garuda Muda berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin lalu. Sebelumnya, Simon Tahamata diberi tugas sebagai kepala pemandu bakat di timnas Indonesia. Kini tampaknya legenda timnas Belanda itu memiliki tugas yang lain. Hal itu disampaikan oleh Zaki Iskandar. Gerald Van den Berg memiliki karakter yang sangat baik dan tentu saja ini juga dibantu Simon Tahamata sekarang dalam rangka memberikan banyak pembimbingan kepada para pemain, kata manajer timnas Indonesia U23 tersebut. Masuknya Simon Tahamata bukan cuma soal nama besar, ini sinyal kuat bahwa timnas U23 ingin membangun fondasi teknis dan mental jangka panjang. Dengan pengalaman Eropa yang dimilikinya, kehadiran Simon jadi nilai tambah yang tak bisa dianggap remeh. Bukan cuma membantu Van den Berg, tapi juga menjadi jembatan penting dalam membentuk karakter dan visi bermain Garuda Muda ke depan. Dengan pembinaan intensif yang diberikan tim pelatih tersebut, kini mulai menunjukkan efeknya di lapangan. Persaingan di lini depan pun kian memanas. Jens Reven dan Hoki Caraka jadi dua nama yang mencuri perhatian sebagai calon penyerang utama. Hoki Caraka masih berusia 20 tahun, namun selain ke berbagai level kelompok umur, ia juga cukup sering dipanggil ke timnas senior Indonesia di era Sinteyong. Hoki terakhir bermain di timnas yang terjun ke Piala AFF 2024. Dari catatan Transfermarkt, di level timnas senior secara keseluruhan, Hoki telah mencatatkan 10 caps. Sementara di level U23, ia mencatatkan 4 caps dan 1 gol. Di level klub, pada musim 2024-2025 kemarin, ia masih memperkuat PSS Sleman di Liga 1. Namun, Hoki masih belum bisa tampil sebagai starter secara konsisten. Meski demikian, ia masih bisa mencatatkan 27 penampilan. Dalam prosesnya, Hoki menyarankan 3 gol dan 1 assist. Beda dengan Hoki Caraka, Jens Reven belum pernah mencicipi bermain bersama timnas Indonesia di level senior. Ia masih jadi andalan di tim kelompok umur.
Sejauh ini, pemain berusia 19 tahun ini baru diberi kesempatan bermain di Timnas U19 dan U20. Ia sempat bermain di Piala AFF U19 2024 dan membawa skuad merah putih jadi juara. Ia juga dipanggil bermain di turnamen Maurice Revello 2024. Terakhir, Reven berpartisipasi di Piala Asia U20 2025. Dari catatan Transfermarkt, sejauh ini Reven sudah mencatatkan 12 caps di Timnas U20 dengan koleksi 4 gol. Di U19, ia mencatatkan 5 caps dan 4 gol. Sementara itu, Jens Reven terakhir tercatat berstatus sebagai pemain FC Dordrecht U21. Ia telah mencatatkan 20 penampilan dengan koleksi 6 gol. Kombinasi pemain muda dan pengalaman pelatih membuat formasi Timnas U23 kali ini menjanjikan. Berada di grup A, Jens Reven dan kawan-kawan yang berstatus sebagai tuan rumah akan menghadapi Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Salah satu pertandingan yang sangat dinantikan adalah Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia. Laga ini akan menjadi penutup fase grup Piala AFF U23. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Juli 2025. Laga ini sangat dinantikan karena kedua tim merupakan rival abadi dan sudah cukup lama tidak bertarung dalam pertandingan kompetitif. Terakhir kali, Timnas Indonesia dan Malaysia bertemu dalam pertarungan di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada 19 Desember 2021. Sejak saat itu, kedua tim sudah tidak pernah lagi bertemu, baik di level senior atau junior. Lantas, bagaimana formasi pilihan Gerald Van den Berg untuk pertandingan melawan Malaysia nanti? Gerald Van den Berg diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3 yang banyak digunakan oleh pelatih-pelatih asal Belanda. Di posisi penjaga gawang, Gerald Van den Berg akan mempercayakan Cahya Supriyadi yang telah lama menjadi andalan di Timnas Indonesia U20. Lalu untuk 4 pemain belakang yang bakal dipasang olehnya diprediksi akan diisi oleh sosok berpengalaman di Liga 1. Mulai dari Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Keempat pemain itu merupakan andalan di timnya masing-masing. Sementara trio lini tengah yang akan dipasang untuk laga kontra Malaysia nanti adalah Arkan Fikri, Tony Firmansyah, dan Robbie Darwis. Beralih ke lini serang, ada sayap cepat dan lincah yakni Victor Detan dan Ahmad Arjuna. Selain itu, Jens Reven akan menjadi striker utama pilihan Gerald Van den Berg. Penempatan Jens Reven sebagai ujung tombak bukan keputusan asal tunjuk. Ini sinyal serius dari Van den Berg. Dengan postur ideal, naluri gol yang tajam, dan pengalaman di Belanda, Reven menjadi momok nyata bagi pertahanan lawan. Melihat susunan skuad yang diisi nama-nama matang di level klub ditambah racikan ala Belanda dari Van den Berg, Timnas U23 Indonesia punya modal besar untuk bicara banyak di turnamen ini. Dan untuk Malaysia, formasi ini bisa bikin mereka gemetar. Bermain di SUGBK dengan dukungan publik sendiri, Garuda Muda bukan hanya ingin menang, tapi mengunci dominasi atas rival abadinya itu.